Hujan gerimis turun membasahi kota kecil di pagi hari. Di pinggir jalan yang tampak lengang, seorang pemuda bernama Reno, berusia 27 tahun dengan jaket lusuhnya, mengendarai sepeda motor Vespanya. Tiba-tiba dia berhenti, setelah melihat mobil sedan berwarna putih sedang mogok. Lalu seorang wanita elegan keluar dari mobil itu. Usianya sekitar 38 tahun, rambut sebahu tergerai rapi, mukanya teduh namun tampak cemas. "Maaf, mobil saya tiba-tiba mogok," ucap wanita itu lirih dan menggigil. "Biar saya bantu, Bu," sahut Reno tersenyum tulus. Setelah 15 menit Reno memeriksa, akhirnya mobil dapat menyala juga. Si perempuan parubaya tersenyum lega. "Terima kasih banyak ya, kamu baik sekali. Perkenalkan saya Bu Ayu," ucapnya pelan. "Saya Reno, Bu, senang dapat membantu," sahut Reno. Bu Ayu mengangguk sambil tersenyum, dan tak begitu lama dia berlalu. Tapi senyumannya tertinggal lama di kepala Reno. Beberapa hari kemudian, sepulang kerja Reno mampir di minimarket. Saat keluar, di parkiran Reno melihat mobil yang dia kenal, dan pemiliknya yang tak kalah dia kenal. Tiba-tiba, "Loh Reno? Lagi ngapain di sini?" tanya Bu Ayu sambil keluar dari mobilnya. "Iya Bu, ini lagi beli minuman," jawab Reno. "Jangan keburu pulang, yuk duduk-duduk dulu," ajak Bu Ayu. Akhirnya mereka pun duduk bersama di teras minimarket. Sambil menikmati makanan kecil mereka tertawa ringan dan saling berpandangan, percakapan pun mengalir seperti air. Ayu bercerita bahwa rumah tangganya telah lama retak, dan dia sudah punya anak satu laki-laki. Hari-harinya penuh sepi, tapi dia tak pernah tunjukkan kecuali hari itu. Beberapa minggu berjalan, kedekatan semakin terbangun. Bu Ayu sering ngecat Reno, dan begitu pula sebaliknya. Bahkan mereka sudah tidak ada canggung melakukan video call. Pada suatu ketika, karena Reno sudah tak kuasa menahan rasa, lewat video call dia ungkapkan perasaannya kepada Ayu. Namun Bu Ayu tidak merespon dan langsung mematikan handphonenya. Setelah itu Ayu menjaga jarak, dan Reno pun semakin gelisah, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Kebersamaan mereka mungkin tak biasa, tapi bukan berarti salah. Karena sejatinya cinta itu tak pernah mengenal usia. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk simak saja ceritanya. Cerita kisah ini adalah murni dari pengalaman pribadiku, yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah hidupku. Setelah hampir 2 bulan tidak ada komunikasi dengan Bu Ayu, seperti biasanya di pagi itu aku berangkat kerja, dengan menaiki sepeda motor Vespaku. Saat dalam perjalanan, aku dibikin kaget. Tiba-tiba Bu Ayu berdiri tegap di pinggir jalan, dan menghentikan perjalananku menuju tempat kerja. "Reno, berhenti dulu," teriak Bu Ayu sambil melambaikan tangannya. "Ada apa Bu?" tanyaku balik sambil memarkir motor. "Bisa tolongin Ibu ya? Mobil Ibu banyak kempes, bisa anterin Ibu ke kantor, soalnya mau ada meeting mendadak," pinta Bu Ayu agak panik. Aku diam sejenak, batinku menggerutu kalau ada maunya saja sok akrab. Coba kalau enggak, yang ada cuma cuek. Tapi lama-lama kasihan juga melihat Bu Ayu. Akhirnya aku antarkan dia ke kantornya pakai motor Vespaku. Dalam perjalanan Bu Ayu membuka obrolan, "Maaf ya Reno, Ibu lama gak menghubungi kamu." "Enggak apa-apa Bu, mungkin salah Reno juga, pada saat itu Reno terlalu berani pada Ibu. Sehingga Ibu merasa risih atau tersinggung karena ulah Reno," jelasku. Tapi Bu Ayu hanya diam, tidak ada tanggapan sepatah kata pun. Setelah sekitar 1 jam dalam perjalanan, akhirnya sampailah di kantor Bu Ayu. Ternyata kantornya sangat megah dan tampak mewah. "Terima kasih Reno," kata Bu Ayu sambil memberi aku uang, tapi aku langsung menolaknya. "Sama-sama, udah Bu Ayu gak usah repot-repot. Aku ikhlas kok," jawabku tanpa basa-basi. Setelah aku hendak pergi, tiba-tiba Bu Ayu memanggilku. Dia minta tolong lagi agar mobilnya yang mogok tadi diantarkan ke bengkel. Dia langsung memberikan kunci mobilnya beserta kartu nama, dan kalau ada apa-apa aku disuruh menghubunginya. Karena mendapat kepercayaan itu, dengan terpaksa aku pun bolos kerja, dan segera melaksanakan tugas yang diberikan Bu Ayu. Dalam perasaan senang bercampur cemas, karena harus bolos kerja, akhirnya mobil Bu Ayu aku bawa ke bengkel. Hampir setengah hari aku menunggu mobil Bu Ayu diservis di bengkel, dan setelah selesai aku langsung menghubungi beliau.
Selamat siang Bu, mobilnya udah selesai diservis. Terus ini bagaimana? Tanyaku pada Bu Ayu lewat HP-ku. Lalu Bu Ayu minta nota servis dan langsung ditransfer ke pemilik bengkel tersebut. Setelah itu aku disuruh mengantar mobilnya ke kantornya. Aku pun langsung mengantarkan mobilnya ke kantor Bu Ayu. Dan sesampainya di sana aku masih harus menunggu beliau keluar dari kantornya. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Bu Ayu keluar. "Gimana Reno? Aman Han?" tanya Bu Ayu. "Dijamin aman Bu, semuanya udah beres," sahutku. Tiba-tiba Bu Ayu mengeluarkan amplop dan diberikan kepadaku. "Wah, ini pasti uang banyak," kataku dalam batin. Aku terima amplop itu dan aku langsung berpamitan pulang ambil motor aku dengan naik angkot. Sesampainya di bengkel aku ambil motorku, tapi karena aku penasaran dengan isi amplop itu, aku pun segera membukanya dan ternyata di dalamnya hanya sebuah tulisan. "Ren, malam minggu saya tunggu di rumah, dan harus datang karena ada hal penting yang harus saya bicarakan. Selain itu, ada hadiah istimewa buat kamu." Dengan di bawahnya tertulis alamat lengkapnya. Singkat cerita, malam minggu pun tiba dan di hari itu cuaca sedikit mendung. Rupanya akan segera turun hujan. Aku pun segera bergegas berangkat ke alamat yang sudah diberikan Bu Ayu. Apalagi cuaca mau hujan, aku harus segera nyampe ke alamat itu. Alamat rumah Bu Ayu ternyata lumayan jauh, sekitar 1,5 jam perjalanan dari rumahku. Dan setelah sampai di sana, aku sangat terkejut melihat rumah yang begitu besar dan mewah, dengan taman bunga di halamannya. Lalu aku pencet bel, tak lama kemudian muncullah seorang perempuan yang sangat cantik dan mempersilahkan aku masuk. Dia adalah Ibu Ayu. "Silahkan masuk Reno, terima kasih sudah mau datang memenuhi undangan Ibu," ucapnya lembut kepadaku. Bau harum parfumnya membuat hatiku berdesir, baunya sangat khas banget. "Silahkan duduk Ren, Ibu bikinin minum ya," tawarnya tulus. "Boleh Bu," sahutku singkat. Setelah itu kita bincang-bincang di ruang tamu. Saya melihat ruangan yang begitu besar, tapi kelihatan sangat sepi. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya, "Kok sepi Bu? Suami dan anak Ibu kemana?" "Gini Ren, Ibu ini udah hampir 3 tahun yang lalu menjanda, dan anak Ibu sematawayang saat ini lagi kuliah di luar negeri." "Waduh, maaf Bu Reno gak tahu, berarti kesepian dong sendirian di rumah," kataku sedikit memancing. "Dibilang gitu juga boleh, emang kalau sendirian Reno mau apa?" "Ya mau apa ya, nemenin aja kali." "Yakin berani nemenin Ibu?" jawabnya sambil melirik. "Boleh dicoba, hehehe." "Tapi bercanda loh Bu," jawabku, tapi sejujurnya hatiku berharap banget. "Oh iya, kopinya boleh aku minum Bu?" "Oh iya silahkan, itu sama camilannya juga boleh kok dimakan," sahut Bu Ayu. Suasana makin malam semakin dingin, aku perhatikan kecantikannya emang tiada membosankan. Lama banget aku menunggu kesempatan yang pas, tapi malah dia yang mengawalinya, penuh rasa bimbang dan ragu setelah semua itu datang. "Kamu kedinginan Ren? Yuk pindah aja ke ruangan sana," pinta Bu Ayu sambil telunjuknya menunjuk ruang itu. Memang pada saat itu hujan turun sangat lebat, dan angin pun cukup kencang berhembus. Aku menurut saja. Setelah kita sampai dalam, aku melihat TV layar lebar lengkap dengan kepingan DVD yang tertata rapi di sampingnya. "Biar gak jenuh gimana kalau putar DVD aja Bu?" pintaku. "Wah ide bagus juga itu Ren, silahkan pilih kamu pingin putar yang mana," jawabnya singkat. Aku bergegas memilih kepingan DVD, dan tak kusangka aku menemukan kepingan terong gede berfulu lebat. "Wah ternyata punya kepingan yang ginian juga ya?" tanyaku spontan bercampur kaget. "Iya Ren, itu Ibu putar kalau pas lagi jenuh aja, lagian gak ada temen sih di rumah," sanggah Bu Ayu dengan mimik agak beda. "Gimana kalau kita nonton ini aja Bu?" "Kamu yakin? Nanti kamu malah gak mau pulang," ucapnya kepadaku. "Ya dicoba ajalah." Akhirnya kita putar. Seru juga dan setelah 15 menit kita putar suasana makin hening. Dia hanya diam, sesekali menarik napas panjang, tapi matanya tetap fokus melihat TV layar lebar. Di saat aku masih bengong melihat serunya tayangan, tiba-tiba tang 4N ku ditarik agar mengikuti bimbingannya. Aku patuh, dan persis dengan yang ada dalam tayangan TV layar lebar, terlihat pemandangan indah, bulu lembut hit 4M dengan belahan kaya bak poa tapi berkilau. Sungguh baru pertama kalinya aku dapat melihat keindahan itu. Aku diminta tetap fokus, dan terjadilah malam yang sangat panjang sambil menunggu hujan reda. Sebuah pengalaman yang membawaku terbang tinggi menggapai awan, hingga membuatku kecanduan.
Dan setelah hujan reda, aku pun bergegas berpamitan, "Terima kasih ya Bu, atas jamuannya." "Sama-sama Ren, apa yang Ibu berikan belum sebanding dengan pertolonganmu kemarin itu. Ibu berharap kamu sering-sering kesini ya," pinta Bu Ayu berharap. "Dengan senang hati Bu," sahutku sambil meninggalkan rumah Bu Ayu. Dan selanjutnya, hampir 3 kali dalam seminggu, Bu Ayu selalu mengundangku untuk datang ke rumahnya. Hingga sampai sekarang. Demikianlah cerita kisahnya, semoga dapat menghibur. Salam santun dan salam sehat selalu, terima kasih.